Halo, tes satu. Selamat pagi Pak Suspi. Ya, selamat pagi Pak Pius. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak. Mete semalam Pak. Pak, sudah dibubarkan ya semuanya ya. Sudah saya lihat tadi di LMS-nya sudah diupload, mungkin belum disimulasikan ya Pak ya. Nanti Iya Pak. Ya, baru ya. apa? Ya mungkin untuk sesi 3 ini kan masih 1 hari ke depan ya. Jadi masih ada hari ini dan hari Rabu besok. Jadi masih cukup longgar untuk mensimulasikan pasien ini, karena barangkali ada teman-teman yang masih awam ya, yang belum pernah membuat Padlet. Ya, kita Iya juga Pak. belajar bersama ya, bagi kepada Bapak Ibu guru yang mungkin sudah terbiasa menggunakan Padlet. Iya Pak. Masih awam semua Pak. Baru kali ini buat Padlet nih Pak. Ya, ya memang Padlet ini relatif baru Pak ya, di dunia pendidikan di Indonesia ya, karena saya sendiri baru mengenal Padlet ketika mengkoreksi pengalaman mengajar dari berbagi. Jadi di bulan Mei itu saya mengoreksi, ada yang sudah menggunakan Padlet, salah satu guru dari Jawa Tengah itu, kemudian saya penasaran isinya, kemudian saya mulai berlatih, kemudian saya masukkan dalam pelatihan ini, karena fungsinya menurut saya sangat simpel dan bagus ya. Ya, sangat Meskipun luar ya, biasa Pak. Ini pengalaman luar biasa Pak. ya, Nanti akan dipraktikkan Pak. oke Pak, ini memang banyak yang sudah berhasil dan senang menggunakan Padlet ini ya, meskipun dalam versi gratis ya. Versi Ya, gratis kan kita tidak bisa maksimal, paling tidak iya hanya Pak. 3 sampai 4 Padlet saja. Namun itu bisa kita hapus, kita buat lagi, kita hapus, kita buat lagi. Makanya Ya, kita perlu merekam hasil Padlet kita dengan meng-save melalui PDF itu, agar kegiatan kita yang sudah lewat itu bisa terekam dengan baik jika suatu saat diminta pertanggungjawaban oleh kepala sekolah atau oleh pengawas, kita sudah punya rekamannya. Nah, iya Pak. berbeda kalau Bapak Ibu mau berlangganan Padlet ini, mungkin ini
sangat bagus sekali. Kalau sudah lancar Pak, nanti berlangganan aja karena bagus sekali nih Pak. Iya, Pak. Ya. Ini masih nunggu yang belum bergabung. Ini ada Pak Ahmad Rasuki dari SMA Darut Tauhid Budaya. Kemudian ada Bu Resna Irawati dari SMA Sungai Loban, ya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selamat bergabung. Kemudian yang lainnya masih menunggu. Ya, ini kok belum banyak yang bergabung. Nanti 5 menit lagi, nggak apa-apa. Nanti ngobrol. Mungkin ada yang ditanya, Pak. Terus, Oh ya Pak, berkaitan dengan yang itu Pak, saya punya yang memasangkan apa itu Pak, yang oh infografi ya, dan sebagainya ya. Nggak ya. jadi Pak. Oke, jadi untuk memasangkan gambar ya di Kubes itu, ini kan masih Ya punya Pak. hari besok ya. Besok akan saya beri clue-nya, akan saya beri PowerPoint-nya biar Bapak Ibu bisa melihat, oh ini gambar ini termasuk A atau B. Karena itu semua gambar saya ambil dari Canva Bapak Ibu. Jadi ya memang sepertinya eh, kita perlu tahu berbagai macam media grafis ya agar kita mungkin lebih tertarik untuk mengembangkan yang lain agar bisa variatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada didik kita agar tidak mudah bosan. Ya Pak ya. Memang masih proses belajar, dia punya poin-poin yang apa itu Pak? Maksudnya yang intinya kalau infografis apa ciri khususnya, kalau apa ya? Ya, Masih belajar Pak.
Ya ini banyak yang kesulitan masuk nampaknya ya. Katanya LMS nggak ada linknya, ini harusnya ada di LMS di sesi 3 linknya. Kemudian mungkin mungkin Bapak Ibu ada yang otomatis mengerjakannya di rumah, kemudian saat di sekolah nggak bisa masuk. Itu linknya sudah dibagi oleh Pak Tanto ya. Nah, mudah-mudahan bisa segera masuk Bapak Ibu yang masih belum bisa. Selamat bergabung Bu Rida dari Pariaman. Oh iya, punya Pak Pius kemarin yang di-upload ya. Eh, newsletternya itu 1 halaman atau 2 halaman Pak kemarin Pak? Eh, Oh 2 ya. Oh iya sudah. Terus yang di ya. apa di Padletnya itu mungkin nanti masih Padletnya belum apa ada ya perlu komen di Pak, belum ada ya, belum di-share ya itu Pak. Ya, mm, itu masih perlu dibenahi dalam instruksi tentang apa itu instruksi aktivitasnya ya. Jadi biar tidak bingung misalnya instruksi itu harus terukur ya. Misalnya ketika sudah menyampaikan permasalahan dan sebagainya, kemudian nah disuruh apa ini siswa itu mau disuruh apa atau kita selaku pembaca yang dikasih link itu disuruh apa misalnya eh, mengapa itu bisa terjadi apa misalnya apa penyebabnya dan apa solusinya misalnya itu sudah jelas dan terukur ya. Tetapi kalau hanya silahkan beri tanggapan itu kan belum terukur Pak ya. Jadi nanti ya, ya. mungkin lebih dikerucutkan lagi pertanyaannya. Ya ini selamat bergabung Bu Rosanita Ginting dari Medan. Kemudian Bu Ana Susanti dari Magelang SMA Negeri Dabak. Masih nunggu teman yang lain. Ya suara dan gambar tidak jelas. Ini coba saya ganti ke Telkomsel ini Bapak Ibu. Saya pakai WiFi di rumah, tapi punya Pak dengan NTT ini saya jelas sekali dengan Pak Tios ini. Ya, jelas Pak. Mungkin juga Sudah jelas, Pak. jaringannya ya. Oh Pak sudah. Sufmi, sudah Ini jelas. baru saya mau ganti pindah ke Telkomsel ini. Ya, Bu Rida, gimana kabarnya Bu Rida? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Baik ya, baik. Ya, tidak ada kesulitan ya dalam mengerjakan tugas Bu Rida ya. Alhamdulillah. Cuman Pak Ya, ragu waktu eh dikomentari sudah saya kirim, Pak. iya. Ya, Nanti nggak apa-apa. Nanti itu bisa diedit lagi, ya, di-share lagi boleh. Nanti biar karena waktunya masih 1 hari ke depan, Bapak Ibu ya, masih bisa untuk melakukan perbaikan. Ya, intinya Bapak Ibu belajar Padlet itu eh, agar mengapa harus disimulasikan agar Bapak Ibu semua tahu prosedur atau cara kerja Padlet itu seperti apa. Kekurangan-kekurangan kalau saya menggunakan dinding itu seperti apa, kalau menggunakan kanvas itu seperti apa kelebihannya. Mengapa kok apa dalam tanggapan kok tertulis anonim saja, nanti kiat-kiatnya bagaimana? Ya, Bagaimana kok yang menanggapi kok jawabannya beragam itu nanti solusinya seperti apa? Itu kan harus disimulasikan ya. Jadi
dalam forum ini nanti akan kita sampaikan mungkin pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang dari Diklat Dikdaya dulu sampai sekarang nanti bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selamat bergabung, ini ada Bu Emiliawati dari Halo, Assalamualaikum Pak. ya, Waalaikumsalam, dari Kapuas dulu ya, dari kemudian Bu Ceri Puspitasari dari Blora ya, selamat bergabung. Bu Sukma dari Iya Pak. Selamat pagi, ya, Pak. dari SMA Baru Pak, baru. SMA baru ya, selalu Iya, baru ini, semangatnya baru, semuanya baru ya. Iya Kemudian Pak. ada Bu Sarintan dari Suwawa, Bune Bulango, selamat bergabung. Ibu Marfilia Arum Sayakti dari Lampung, Bu Vanda dari Ngawi ya, selamat bergabung. Saya mulai saja Bapak Ibu. Sudah jam 9:13 ya. Nanti yang lain biar bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu dan Bapak yang saya hormati, pagi hari ini kita akan vikon tentang progres sesi 3 dan juga Padlet ya. Mungkin tidak lama, nanti sampai jam 10 saja maksimal, agar Bapak Ibu bisa bekerja lagi. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan ya, diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita acara ini bisa, latihan ini bisa berlangsung dengan lancar hingga akhir nanti di tanggal 30 November 2020. Dan semoga untuk teman-teman yang masih belum maksimal bergabung bisa diberi kemudahan ya untuk bisa segera bergabung di kegiatan kita ini. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit. Ini langsung saja ke Padlet atau yang lain tentang sebentar, saya share konten dulu Bapak Ibu. Baru hari ini? 4 hari. Hari ini tetap? 4 hari. Hari ini. Oke Bapak Ibu, kelihatan ya screen-nya Bapak Ibu ya? Oh iya. Iya Pak. Ya, bisa Pak. Ya, ini coba kita cek ya di tugas sesi 3 ya. Tugas sesi 3 saya cek dulu. Nah, tugas sesi 3 ini sampai dengan hari Kamis pagi Bapak Ibu ya, hari Kamis pagi. Karena di Kamis itu ada vikon sesi 4 ya. Jadi sekarang masih hari Selasa, masih ada waktu besok hari Rabu dan Rabu malam hingga Kamis pagi sebelum vikon sesi 4. Nah, ini di catatan saya yang sudah submit 8 peserta ya. Yang lain mungkin masih setelah vikon ini, dipersilakan tidak apa-apa, atau yang belum disimulasikan nanti silakan simulasikan dulu. Ini ada yang sudah mengumpulkan, Bu Ana ya, Bu Rida sudah, Bu Marfilia sudah ya. Kemudian kemarin yang itu yang pertama Bu Dian ya, kemarin sudah mengumpulkan lebih awal. Bu Risna sudah ya, yang ada Pak Pius juga sudah, Pak Susilo ya, Pak Susilo itu semangat sekali ini, sudah kok ini semua ini. Nah, nanti mungkin akan saya cek juga untuk saya sampaikan ya, mungkin ada yang salah atau seperti apa. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas nanti pasti akan saya komentari Bapak Ibu. Ini juga saya baru menilai di LK1, kemarin masih belum lengkap ya.
baru menilai juga LK2, mungkin malam nanti sudah keluar nilainya sesi 1, sesi 2, sekaligus mungkin sesi 3 yang sudah bisa saya nilai akan segera saya nilai. Nah, itu progress reportnya. Kemudian saya menganggap Bapak Ibu semua sudah lancar ya membuat infografis dan newsletter ya, Tin. Jadi infografis dan newsletter ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai suplemen bahan ajar, atau kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan sosiologi secara tematik, nah ini menurut saya pas sekali karena Bapak Ibu akan membuat bahan ajar yang simpel, mudah dibaca, dan kekinian ya, penuh dengan gambar-gambar yang tidak membosankan. Nah, hanya saja mungkin isinya masih perlu Bapak Ibu kembangkan, karena menurut saya isinya kurang banyak ketika di newsletternya ya. Kalau infografis memang terbatas, tapi kalau newsletter bisa 3-4 halaman itu menurut saya sudah cukup ya. Jadi jangan sampai banyak sekali halamannya, di atas 5 itu jangan, nanti bosan yang membaca, dan juga jangan sedikit. Dan itu harus dimainkan juga hurufnya. Hurufnya jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Itu nanti harus dilengkapi, misalnya kalau nanti dikembangkan lagi, ada definisi, kemudian data-data pendukung, ada teori, ada dampak solusinya, dan sebagainya. Atau mungkin dampak solusi itu disimpan saja untuk memancing siswa dalam memberikan tanggapan ya. Jadi dalam pelatihan dengan menggunakan infografis maupun newsletter atau juga dengan Padlet ini, kan diharapkan siswa itu bisa melakukan analisis atau menjawab sebuah kemengapaan. Dengan kemengapaan itu muncul daya kritis atau siswa bisa berpikir kritis. Kemudian juga menjawab solusi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan saya lakukan, itu sebenarnya sebuah solusi. Jadi siswa dituntut untuk bisa berpikir solutif. Itu yang sebenarnya perlu kita latihkan kepada anak didik kita. Dan itu harus didampingi juga Bapak Ibu, jangan sampai kita membuat dengan Padlet dan sebagainya, tapi tidak ada penguatan, tidak ada pertemuan khusus untuk membahas yang kita tuliskan dalam Padlet itu atau dalam infografis atau di dalam newsletter. Oke Bapak Ibu, itu gambaran dan progres ya di sesi 3 sudah 8 orang. Alhamdulillah sudah banyak contoh di dalam WA, tapi Bapak Ibu sudah dengan bantuan LMS sudah bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya ke Padlet Bapak Ibu ya. Ini kelihatan Bapak Ibu ya? Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Tanggalnya ini tanggal 5 sampai 17 Oktober karena ini saya memulai Padlet di pelatihan ini di tahap 3. Sebelumnya kalau Bapak Ibu ikut ada yang ikut atau temannya yang ikut di program Digdaya di sekitar bulan Juli, itu sudah ada Padlet. Namun di PPKG yang tahap 1 dan 2 belum ada, maka di tahap 3 saya munculkan untuk apa? Untuk memberikan variasi dalam moderasi sebuah media grafis, diantaranya infografis dan newsletter. Kemudian tentang Padlet ya, Padlet merupakan sebuah platform yang berbentuk sebuah kanvas digital untuk menciptakan proyek kolaborasi secara sederhana dan mudah. Mungkin Bapak Ibu sudah mendownload PowerPoint ini dan sudah membaca sehingga bisa membuat Padlet. Ya, jadi intinya ini semacam papan tulis atau kertas post-it yang kita sering berikan menggunakan media pembelajaran di tatap muka. Ini sekarang dalam bentuk daring ya. Hampir sama dengan
aplikasi ini adalah aplikasi Jamboard yang miliknya Google kalau nggak salah. Tetapi di sana secara online semua dan berinteraksi dalam satu kanvas, kolaborasi semua di situ. Semua bisa mengedit di situ. Seperti kalau kita membuat PowerPoint lewat Google ya, sama. Tapi kalau ini lebih sifatnya bisa di sharing, dikerjakan secara harus bersama-sama. Nah, fungsi Padlet itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Silakan nanti jika Bapak Ibu sudah sangat mahir dalam membuat Padlet, silakan dikembangkan lagi. Mungkin kalau dalam kesempatan ini Bapak untuk bentuk diskusi. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu di sekolah ya, mungkin memberikan penugasan kepada siswa agar siswa membuat proyek yang infografis atau buletin juga yang diunduh melalui Padlet, itu juga bisa. Ya, jadi bermacam-macam, atau bisa digunakan untuk voting atau survei. Nah, pilih yang mana, misalnya ada kita mau membuat kesukaan tentang tokoh-tokoh idola ya, atau tokoh-tokoh teori misalnya, pilih yang mana, mengapa, dan alasannya seperti apa, itu juga bisa. Nah, ini nanti silahkan dikembangkan sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ini yang jelas yang belum membuat Padlet, loginnya sama dengan Canva ya Bapak Ibu, hanya perlu dengan akun Gmail. Bapak Ibu silakan login dengan Gmail, dan ini bisa dilakukan di dua alat ya, bisa di PC atau laptop, PC desktop atau laptop, atau bisa menggunakan HP ya. Nanti diinstal HP-nya, dan di anak-anak nanti semuanya jika ingin login harus install. Tetapi ketika menjawab Padlet atau ikut berpartisipasi dalam diskusi di sebuah Padlet, sebenarnya tidak perlu menginstal Padlet, tidak apa-apa. Jadi link yang kita bagi nanti tinggal diklik saja, kemudian sudah bisa menjawab Padlet. Kemudian ini pilih gratis atau berbayar ya, seperti Canva kemarin. Nah, biasanya kalau kita masih mencoba-coba, pilih gratis saja. Nah, kalaupun kita tidak mencoba terus ya, sudah sangat mahir, juga gratis itu juga masih bisa digunakan ya. Nah, meskipun di sini tertulis hanya 3 Padlet. Nah, ada juga yang mendapat 4. Kalau saya dapat 4 Padlet Bu, Bapak Ibu ya, gratisnya 4 Padlet. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Ya, kalau sudah penuh 4, nanti yang satu dihapus lagi, dibuat lagi, dihapus lagi begitu. Karena di dalam pelaporan Bapak Ibu ketika sudah menggunakan Padlet dan sudah ditutup aktivitasnya, ya silakan di save as dalam bentuk dokumen tadi agar ada arsipnya, tidak hilang kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya ketika kita memilih yang gratis maupun yang berbayar. Baik Bapak Ibu, ini jika sudah masuk ya, pasti di awal itu ada simbol Padletnya, ada gambar kaktusnya ya, kemudian diklik lagi, muncul klik buat Padlet. Dan ini di tampilan saya ini sudah ada 4 ini karena saya sudah membuat Padlet. Kalau Bapak Ibu masih baru ya, ini belum muncul, ini masih kotak kosong ya, kotak kosong, kemudian ada gambar background-nya Padlet. Nah, kemudian jika ingin membuat, silakan klik Padlet ya, kemudian nanti akan muncul semacam ini. Nah, ini banyak sekali dan bisa silahkan dieksplorasi nanti setelah pelatihan ini. Kalau saya memilih aliran, nanti formatnya seperti apa ya. Nah, ini biasanya yang banyak digunakan dalam forum diskusi adalah dinding dan kanvas.
formatnya berbeda. Kalau dinding itu satu Padlet bisa memanjang terus ke bawah, Bapak Ibu. Tapi kalau kanvas itu nanti gambarnya bisa terputus-putus. Jadi ketika kita melihat dalam tampilan di layar HP itu tidak nyaman. Nah, kalau saya menyarankan untuk diskusi dan sebagainya, memang lebih enak di dinding ini, dinding atau wall ini yang halaman yang di paling atas sebelah kiri ini. Tetapi silahkan Bapak Ibu bisa mengeksplorasinya yang lain, tetapi jatah kita kalau gratis hanya 4 Padlet saja. Kemudian ketika kita sudah memilih dinding tadi ya, salah satu dinding atau kanvas, nah ini bisa diedit dulu Bapak Ibu ya, silakan diedit dulu pilih pada bagian gambar bunga mawar ini ya, bunga mawar atau gir, ini silakan diklik ya untuk diatur judulnya ya, subjudulnya diatur agar yang kita bagikan ini Padlet untuk apa ya, instruksinya nanti seperti apa itu sudah tertuang dalam kalau bisa sudah tertuang dalam judul ini. Nah, misalnya ini sudah bisa dimodifikasi ya di sini. Nah, Padlet unik saya ini kan judulnya mungkin nanti bisa diganti dengan sosiologi kelas berapa atau temanya apa, materinya apa, kemudian di bagian bawahnya ini adalah pertemuan keberapa atau identitasnya yang lain atau subjudul. Nah, kemudian ini juga ada link untuk berbagi, ini sama dengan link yang ada di atas di tab URL ini sama. Jadi nanti ini yang kita copy dan kita bagikan kepada peserta atau siswa ya melalui grup WA atau WA pribadi untuk bisa berpendapat, ikut berpartisipasi. Kemudian ini ada pilihan wallpaper. Nah, ini semacam ini. Saya demokan sebentar setelah ini. Ya, pilihan wallpaper banyak sekali, ini nanti bisa diambilkan dari wallpaper yang ada di dalam Padlet atau pada gambar yang ada kita download melalui Google ya, gambar-gambar di internet dari foto-foto kita sendiri. Nah, tentunya yang paling pas adalah menyesuaikan tema ya. Kalau kita nanti menyampaikan materi tentang misalnya bahaya atau solidaritas kita di masa pandemi misalnya. Nah, tentang itu di materi masalah sosial sebagai dampak globalisasi kan misalnya. Nah, itu background-nya kalau bisa ya terkait dengan pandemi. Kemudian ini juga ada warna ya, warna hitam dan putih ini nanti berpengaruh pada tampilan aktivitas Padletnya itu. Jadi biasanya kita umumnya background-nya putih ya. Kalau kita menulis itu kan background-nya putih ya, pilih yang putih saja. Kemudian ada font-nya, ya, font-nya hanya ada 4 ini ya. Ini juga bisa diganti-ganti jenisnya, mungkin biar tidak bosan untuk Padlet yang pertama mungkin hurufnya ini, Padlet besok hurufnya ganti lagi dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang atribusi. Nah, atribusi ini memberikan nama ya, nama pada peserta atau yang memberi komentar itu. Jadi ini juga yang kita diberi untuk bisa mengizinkan juga di sini. Selain memberikan diizinkan komentarnya atau tidak di sini. Jadi posisi di bawahnya ini ada komentar ini ya, komentar bisa boleh atau tidak. Seorang siswa itu berkomentar itu harus melalui izin dulu kepada kita yang punya Padlet. Tetapi kalau ini tidak diklik berarti semua bisa berkomentar. Nah, kalau atribusi tadi adalah nama ya, nanti kalau anonim, kenapa anonim? Ya, anonim itu karena si penjawab tablet atau yang berpartisipasi dalam Padlet itu
tidak login ya, jadi langsung menjawab begitu saja, tidak melalui login dulu ke Padlet sehingga tulisannya menjadi anonim. Berbeda kalau sudah login, kalau ada login otomatis pasti nanti yang muncul adalah nama siswa atau nama yang ikut berpartisipasi menjawab di Padlet. Nah, solusinya seperti apa? Nanti mungkin di dalam instruksi ya, silahkan dalam memberi komentar ditulis nama dan nomor absennya. Ya, nama, kelas, dan nomor absennya setelah berkomentar harus dicantumkan agar tahu, oh ini yang berkomentar si A, si B, atau si C. Oh ya, ya nggak apa-apa Bu ya. Nanti ini setelah ini akan saya demokan lagi. Ya mungkin masalah jaringan ya. Mohon maaf juga kalau jaringan kan teknis sekali. Nah kemudian ini ada filter konten dan reaksi penilaian ya. Reaksi penilaian itu biasanya digunakan untuk ketika voting saja Bapak Ibu umumnya begitu. Tetapi kalau mau lebih lengkap ya dimunculkan tidak apa-apa. Tetapi reaksi penilaian berfungsi untuk menilai ya, misalnya Bapak Ibu memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat proyek infografis atau membuat proyek poster lah, itu perlu ada reaksi penilaian. Nanti bintangnya berapa? Ya, bintang atau tanda love atau tanda jempol itu ada di sana. Juga memulai posting aktivitas ya, ada tanda tambah atau tanda plus di kanan bawah itu untuk memulai aktivitas. Nah, setelah itu diklik biasanya muncul kolom kotak putih yang di tengah itu silakan diberi judulnya dan diberi instruksinya. Ya, tanda panah di atas untuk unggah foto. Nah, itu ada gambar tanah di atas foto atau film dari dokumen sendiri di folder. Kemudian ada tanda rantai ini kan link nih ya. Tanda rantai untuk menautkan alamat URL. Misalnya Bapak Ibu mau nautkan link YouTube dan sebagainya ada di tanda ini yang rantai ini. Dan ini satu aktivitas hanya bisa satu bahan atau satu media saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengupload mungkin file newsletter atau infografis tidak bisa ditambahi dengan file video. Nah, kalau Bapak Ibu mau menampilkan video, Bapak Ibu harus menambah aktivitas yang baru. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali ketika ini ada kamera, ini bisa untuk memfoto selfie kita, atau ada yang tanda 3 di sebelah kanan ini, yang titik 3 ini kalau diklik banyak sekali di sini alat-alat ya untuk Bapak Ibu gunakan ya. Misalnya Bapak Ibu mau menerangkan secara langsung ya, seperti saya sekarang seperti ini, bisa di live kan ya, diklikkan di dalam video ini ya, voice atau film. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat podcast ya, semacam Deddy Corbuzier itu ya, podcast semacam itu yang akan ditautkan di dalam Padlet ini. Nah, kemudian ini cara menyisipkan bahan ajar ya. Diunggah, kemudian ambil gambarnya, ya silakan diambil gambarnya atau diarahkan folder yang ada filenya ya, silakan. Kemudian nah ini yang di sebelah kiri ya, sudah ke foldernya, klik filenya, kemudian open ya, nah, open biar bisa masuk atau menyisipkan dalam Padlet. Nah kemudian ini nanti tampilan ketika di dalam HP siswa, nanti bahan ajar ini bisa langsung diklik ya, sekali unduh gitu, klik dan akan muncul otomatis ya. Makanya Bapak Ibu dalam membuat bahan ajar diutamakan filenya jangan besar-besar ya, gambarnya kalau bisa yang kecil saja. Nah, kalau
misalnya foto ya, foto itu dibuat kecil dulu atau dikompres dulu, misalnya gambarnya biar kecil. Atau kalau dari Canva itu pilih yang JPG saja. JPG kan lebih kecil daripada PNG ya. Jadi gambarnya kalau bisa yang kecil, jadi nanti filenya tidak terlalu besar, sekitar 2 sampai 3 mega itu sudah sangat nyaman untuk di-download. Tetapi jangan sampai terlalu besar. Nanti kasihan anak-anak untuk mendownloadnya, misalnya kalau isinya lebih dari 5 mega itu sangat sulitan ya. Kecuali kalau YouTube ya. Nah, YouTube itu juga nanti mohon yang link yang ditampilkan di YouTube, nah, di dalam Padlet, itu durasinya yang cukup untuk cukup di-download dan dibaca sekilas saja, misalnya dengan durasi 5 menit ya, durasi 5 menit atau 7 menit. Jangan sampai film yang berjam-jam itu ya, yang di atas 1 jam ya ditaruhkan dalam link. Nanti kasihan itu efektif dan membebani kuota siswa. Kemudian ini ada nilai rating dapat digunakan saat menilai hasil karya atau voting yang muncul seperti ini. Kemudian komentarnya ditulis di dalam tambah komentar, nanti kalau sudah diketik, nanti ada tanda panah ke kanan, itu yang untuk memposting. Nah, apa itu mengirim sebuah jawaban. Ini bagi yang menerima link ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah menerima link dari teman-teman yang ada di grup bisa berpartisipasi dalam menjawab Padlet dari Bapak Ibu yang sudah praktek ya. Silakan agar Bapak Ibu tahu cara kerjanya seperti apa dan nanti tampilannya di HP seperti apa. Nah, ini kalau sudah lengkap semua Bapak Ibu, nah ini ada linknya yang di atas ini bisa di-copy, nanti dipastekan di dalam grup WA. Bapak Ibu share ini ya, sebar atau share yang bagian atas sebelah kanan, kemudian dipilih copy link to clipboard ya. Itu nanti juga bisa langsung linknya tercopy dan dipastekan di grup WA atau di tempat yang lain di medsos. Kemudian ini juga banyak sekali yang di bawah ini, misalnya bagikan melalui Facebook, ya, bagikan melalui Twitter, atau sebar di Google Classroom. Jadi ini platform dari Padlet ini bisa dikombinasikan ya di Google Classroom, mungkin di LMS yang lain ya. Nah, selain di Moodle, mungkin di yang lain juga bisa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai semua dan sudah ditanggapi, ini juga di bagian bawah ini masih di kolom yang share atau sebar ini, nanti di bawah ada simpan sebagai PDF. Nah, itu nanti Bapak Ibu menyimpan itu kalau Bapak Ibu sudah link tadi sudah disebar dan sudah ditanggapi oleh peserta atau siswa yang lain. Nah, kemudian di dalam tampilan ini, nah, ini kan saya membuat saat Hidayah dulu ya. Ini di tampilan saya misalnya ini 4 aktivitas seperti ini. Nah, ini nanti tidak maksimal ketika tampilan itu muncul di dalam HP peserta atau HP siswa. Nah, menurut saya ya, aktivitas itu paling tidak 1 atau 2 saja, biar tampilannya nyaman ketika siswa membuka link Padlet. Kalau terlalu banyak aktivitas, nanti menjadi bingung ini mana nih yang dikerjakan. Ya, jadi tidak maksimal. Jadi menurut saya dibuat 2 saja ya. Kalau 2 itu kan pas di dalam layar HP ya, yang 5 in atau yang 5,6 in itu pas dua pertanyaan yang 2 aktivitas yang berdekatan. Jadi nanti jawabannya di bawah terus ya, di scroll sampai bawah terus seperti itu dan tidak mengganggu aktivitas yang dimunculkan. Nah, ini ada tambahan lagi sebentar. Nah, ini penting sekali juga memilih di posisi posting Bapak Ibu. Posisi posting adalah kalau Bapak Ibu
memilih posisi posting itu yang pertama, ya, posisi postingan baru yang pertama. Berarti nanti postingan baru itu eh, muncul di atas terus. Nah, maka yang bagus itu eh, sebaiknya pemerintah atau aktivitas dari Padlet yang dibuat Bapak Ibu itu di atas saja. Jadi nanti ini di klik yang terakhir. Jadi postingan yang baru muncul di paling akhir atau paling bawah. Sehingga apa itu instruksi dari Padlet yang dibuat Bapak Ibu itu tidak apa itu bisa muncul terus di atas, ya, tidak tertutup oleh jawaban-jawaban siswa atau peserta yang menjawab terakhir atau menjawab eh, yang baru menjawab. Eh, Kemarin sudah saya lihat sudah bagus-bagus, ya, juga ikut berkomentar di sebagian karena sempat berkomentar ya dari Bu Ana kemarin, kemudian Bu siapa itu, Bu Risna, ya, sudah ikut komentar. Nanti untuk Bu Ana sudah lengkap, itu sudah diupload juga, bagus ya, sudah cukup itu menurut saya. Yang penting Bu Ana tahu ya prosedur cara membuat Padletnya, terus tampilan di HP dan tampilan di apa cara kerjanya seperti apa, itulah yang sebenarnya perlu kita perhatikan di situ. Ini kalau kita membuat proyek lain ya selain diskusi, Bapak Ibu bisa memberikan proyek penugasan. Nah, proyek penugasan itu Padletnya cukup satu saja. Ini ada instruksi dan ada medianya disisipkan. Mungkin Bapak memerintahkan siswa atau peserta membuat tugas. Nah, tugas yang dengan instruksi ini, maka nanti peserta itu tidak berkomentar di sini, tetapi menambahkan sebuah aktivitas dan bisa mengupload tugas-tugasnya. Nah, ini sebagai contoh ini. Nah, ini misalnya ya tugasnya tadi, instruksinya tadi ada di paling kanan ini ya. Nah, ini karena eh, dalam posisi posting tadi itu eh, ngeklik yang pertama ya, maka postingan baru ada di paling kiri. Nah, ini postingan baru dari siswa yang posting ini ya. Jadi setiap siswa nanti akan membuat satu aktivitas dan disisipi oleh berjumlah 20, nanti pasti ada 20 aktivitas yang muncul di sini eh, terkait dengan tugas-tugas siswa. Itu menurut saya sangat apa, membantu kita juga, membuat siswa juga tidak bosan dan melatih kreativitas siswa. Jadi silakan bereksplorasi. Jadi kita tidak hanya bisa membuat saja, tetapi kita kalau sudah sangat mahir nanti juga bisa melatihkan proyek-proyek ini ya, terutama infografis, poster, flyer, ataupun newsletter kepada siswa untuk membuat proyek di mereka ya. Mungkin selama PJJ atau selama pandemi ini diproyekkan seperti itu dan bisa diupload di dalam Padlet. Nah, semacam ini penugasannya. Nah, ini eh, tampilan ini ya, ada hapus dan setujui ini karena di dalam pengaturan saya menerapkan filter moderasi ya. Tapi kalau itu tidak diaktifkan, tidak muncul seperti ini. Jadi kenapa muncul hapus dan setujui, karena biasanya ada yang proyek-proyek siswa yang mungkin belum pas dan sebagainya, maka bisa ditolak. Nah, nanti bisa diumumkan lagi. Tetapi yang kalau Bapak Ibu tidak memberikan moderasi, itu semuanya bisa terupload dan bisa dilihat oleh siapa saja di sini. Itu yang PowerPoint ya. Bapak Ibu, sekarang kita lihat melalui lihat
Mungkin ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan ya? Selamat pagi Pak Susri. Mau tanya Pak, izin. Ya, Bu Jerry ya, silakan. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Susri, ada sedikit kendala ini Pak di saya. Mohon maaf karena saya baru menggunakan Canva dan juga Padlet ini kan dari sini. Oke. Kalau kendalanya ini gini Pak, saya kan kemarin sudah membuat ini Pak, saya apa itu namanya untuk Canva, tapi di situ saya memilihnya yang Pro Pak, jadi berbayar. Ini saya nggak bisa saya download Pak. Bentar, ini apa? Kita masukkan ini. Halo? Ya, ya. Ini untuk Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya hilang, putus-putus, Pak. Bapak. Suaranya masih putus-putus, Bapak. Sudah jelas, Pak, suaranya. Suara nggak ada, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Tunggu sebentar. Bapak Ibu ya. Sudah jelas. Belum, Pak, belum. Gambar juga, Pak. Gambar dan suara tidak jelas, Pak. Ini saya beralih nih ke HP ya. Sekarang sudah Ibu? Oke, sudah Pak. Oke, Pak. Oke. Sudah ya? Sudah. Iya, Pak. Sebentar. Ini saya share konten lagi. Ini sudah kan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Ya. Sudah, Pak, Sudah sudah. Pak, sudah. Ini apa? Berbedanya kalau Bapak Ibu Bapak Ibu yang temporer. Jadi bisa saja dalam hari atau 1 minggu Bapak Ibu membuat proyek itu akan lama-lama yang itu bedanya. Tetapi yang upaya tidak habis itu tetap baik. Ini lama sekali ini. Mohon maaf, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Bentar, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, suara terputus-putus ya. Bentar, Bapak Ibu. Iya, betul Pak. Iya, Pak, hilang. Ya, ini, Pak. Bentar, Bapak Ibu. Main saya
punya coba ini. Ya, memang kalau halo, Enggak ada, Pak. Enggak ada Terdengar, suaranya, Pak. Bapak. Kalau saya terdengar ini Pak Siswi. Terputus-putus, Pak. Kalau saya terputus-putus, Pak. ya Bu, suara Jawa ini kan Jawa nih, nggak tahu ini sedang ada badai di daerah mana ini. Nah, bentar. Nanti ini seperti Soalnya biasanya di Bapak Ibu tempat ya, saya nanti juga saya ambil rekamannya. lama sekali. Ya. Kalau Bu Jerry mendengar saya, Bu Jerry Puspita Sari Iya, ya. Pak, mendengar. Bu. Mendengar, Pak. Oh ya. Bisa mendengar, Jadi, Pak. ini kan ketika proyek itu tanda apa itu ke bawah itu ya, download unduh itu ya, kemudian dipilih PG atau PC. Nah, nanti Bapak Ibu terlanjur memilih yang Pro, nanti di bawah download ini ada kecil Bu, di bawah ini, di bawah ini ada tulisan kecil, yang itu yang diklik di situ. Jadi tetap bisa di-download. Ya, tetap di-download, tetapi nanti ada watermark-nya. Nanti tidak apa-apa itu kalau untuk Putus-putus, Bapak. Diulangi, Bapak, ini putus-putus nih, Bu. Kasih darinya kan ya tes sudah Bapak Ibu. Dengar ya, putus-putus juga Bapak Ibu. Ya. Sinyalnya kurang bagus ini, Bapak. Iya, ini padahal ini penuh terus ini di tempat saya penuh. Di tempat saya juga. Mohon diulangi, Bapak. Mohon diulangi. Ya, jadi ketika sudah di download ini, di bawah tulisan download yang berwarna biru, itu pasti ada tulisan ya. Saya kan berbayar, ini sudah langganan, jadi nggak muncul. Nanti di bawah download itu ada tulisannya, kecil pokoknya, itu yang diklik. Halo? Iya, Bapak, ini saya coba, Bapak. Iya, ini ya? saya coba. Ya, dan nanti diklik di situ pasti bisa di-download. Meskipun nanti ada watermark di tulisan Canva. Menurut saya kalau untuk pembelajaran di kelas itu kan tidak bermasalah meskipun ada watermark-nya Canva. Silakan dipakai saja. Yang tadi itu yang kalau kita mendesain dalam format yang memilih yang Pro, kelemahannya tadi desain kita itu tidak berumur lama di dalam Canva, bisa 3 hari atau seminggu tergantung nanti ya, kita mendesain lama-lama akan hilang. Berbeda kalau Bapak Ibu memilih berbayar ya, itu semuanya akan menjadi semua. Tapi kalau untuk praktek tidak apa-apa, untuk di sekolah pembelajaran yang gratis-gratis saja sudah sangat membantu. Sudah bisa ya Bu Jerry ya? Sudah Bapak, ini saya share di grup WA. Oke ya, ini seperti itu. Dan
Sekarang Terima kasih, Pak. ya sama-sama ada pertanyaan lagi di Padlet mungkin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sukma, silakan Bu Sukma. Ini Pak, masalahnya kemarin saya buat desain Canva itu alamatnya Pak, alamat emailnya kalau misalnya mau ditautkan dengan aplikasi begitu Pak ya. Saya tidak tahu alamatnya Pak, buat alamatnya kalau selesai Pak itu. Kalau misalnya selesai dibuat Pak, itu kan ada alamatnya. Alamatnya itu Pak, saya tidak tahu. Padlet atau yang Canva, Bu? Yang Canva? Canva Pak. Iya. Ya, kalau Canva, Ibu sudah membuat, Bu, ya? Sudah buat, tapi untuk disebar begitu Pak, nggak tahu alamatnya, tidak ada nama, nggak bisa menulis begitu Pak. Bagaimana caranya Pak itu? Oh, jadi Canva itu harus di-download dalam bentuk file ya, PDF atau PNG ya, atau JPG. Ya, itu di-download dulu. Baru nanti kalau menggunakan Padlet, nah itu disisipkan di Padlet. Ya, di Padlet itu nanti yang linknya yang disebar. Kalau Canva nggak bisa disebar Canva-nya, tetapi yang linknya adalah Padlet-nya. Jadi jika Bapak Ibu, ya jika Bu Sukma kemarin ya sudah dibuat ya infografis atau slider, nah itu nanti disimpan di Padlet, kemudian linknya yang disebar di WA. Itu begitu Bu Pak Sukma, ya? Ya, itu Bu. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin tidak mendengar suara saya? Mungkin menurut saya dari PowerPoint itu menurut saya sudah jelas juga Bapak Ibu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu membuat Padlet, yang masih ragu-ragu silakan bertanya saja di grup nanti ya. Silakan saja, nggak apa-apa, nanti dibantu dengan komentar-komentar di dalam grup. Atau kalau sungkan ya japri ke saya, nanti saya membantu dengan tulisan ya, karena keterbatasan jaringan di Vicon pagi hari ini. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salam, ya. Silakan Bu Sarintan. Untuk desain Padlet itu masih ada bingung Pak untuk membuatnya, jadi mohon dijelaskan dulu. Iya. Cara memasukkan PowerPoint-nya bagaimana? Seperti itu. Ya. Apa diambil? Bisa melihat share screen saya, Bu? Ya, ada. Ya. Nah, nanti Ibu masuk dulu di www.padlet.com. Sudah ya? Ya. Nah, nanti login dengan email. Kalau sudah, Bapak Ibu klik tanda tambah ya, tanda plus di bagian kanan kiri atas buat Padlet. Nah, ini terlihat Bu ya? Ya. Lihat seperti ini, Ibu milih dinding saja, ini yang fleksibel itu yang dinding. Pilih. Nah, kalau sudah semacam ini, nah ya, ini pasti harus kita edit dulu, kita atur dulu agar Padletnya nanti bisa digunakan dengan baik. Nah, maka diklik tanda
gambar mawar atau gambar grid di sebelah kanan atas. Nah, diklik. Nah, judulnya diganti. Misalnya judulnya materinya tentang globalisasi misalnya. Ya. Nah, kemudian ini mungkin buat pertemuan Pertama. Kedua. Nah, misalnya pertemuan kedua bulan apa misalnya, biasanya globalisasi itu yang gini. Semacam ini. Atau silakan ditulis identitas yang lain, nanti muncul di sini. Nah, ya. Kemudian icon itu untuk memunculkan logo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada logo sekolah, silakan dimunculkan, nanti akan muncul di sebelah paling kiri ini. Misalnya saya logo ini ya, kalau nanti Bapak Ibu mau memunculkan logo sekolah, harus ada dulu atau diambil di file ya. Nah, silakan ini bisa mengambil dari your call. Nah, pokoknya ini tadi ya, lihat. Nah, misalnya Kemdikbud, misalnya ya, kita pilih Kemdikbud. Nah, ini ya, bukan di sini. Nah, ini muncul logo Kemdikbud. Kemudian nanti akan kita copy, kita bagikan ke WA. Tapi tidak perlu di sini, nggak apa-apa, nanti yang di share saja ya, karena ini belum selesai mengeditnya. Nah, tampilan ya, ini meliputi wallpapernya diganti. Nah, silakan memilih di sini ada foto. Nah, mungkin saya pilih globalisasi pakai gambar ini. Nah, sudah gantikan, kemudian klik yang tanda back yang ada foto ini di atas. Kemudian apalagi warna ini, pilih yang putih saja, ini hurufnya tetap, atau ganti yang agak agak seni macam ini. Ya, kemudian aturan postingnya seperti apa? Nah, atribusi tampilkan nama kreator di atas setiap postingan. Nah, ini kita klik dengan harapan nanti kalau ada peserta yang sudah login muncul nama yang posting. Kemudian posisi postingan baru kita pilih yang terakhir nanti ya. Kemudian komentar diizinkan, klik yang reaksi mungkin kita saja biar lengkap ya. Nah, ya klik tanda suka, kemudian bisa di saja nggak apa-apa. Kemudian simpan. Nah, ya sudah disimpan. Ya, Ibu mau memulai paling pas sebelah kanan ini, klik. Nah, nanti akan muncul kotak semacam ini. Nah, nanti ini bisa ditulis yang mau mengupload tugas tentang globalisasi. Nah, ya tinggal ditambahkan saja keterangan baca. Ini yang mau kita upload apa? PowerPoint atau Padlet ya, atau silakan.
Ntar kita klik di sini, unggah, pilih berkas, ya, kemudian apa dicari tempatnya di mana, halo, terdengar suara saya Bapak Ibu? Terus putus. Bisa dengar. Bisa Tidak, Pak. dengar, dilanjutkan. Tidak, Pak, tidak jelas. Kalau Sama Bapak Ibu ya. Ya, di saya juga bisa dengar. Bisa dengar, Pak. Ini saya ulangi lagi, pilih berkas, ya, pilih berkas. Ada kesalahan di tempat saya, Pak. Lah banyak sekali yang mau klik itu dia itu. Kita itu dapat orang nekat. Sama kita mau klik. Berkas ini kemudian pilih. Banyak sekali yang mau klik. Ini juga lambat sekali. Mas, ganti lagi. Jadi intinya Bapak bisa menggunakan ini ya. Ini gambar ada di ini Bu. Ada di YouTube yang tanda rantai ini. Kemudian ini juga bisa membuat foto dari Bapak Ibu atau nah ini ada gangguan. Bentar. Ini kalau link ya. Maaf. Sudah siapkan berkasnya. Nah. Bapak Ibu, bisa dengar. Lanjut. Berkali-kali Bapak Ibu. Lanjut. Iya. Ya. Ibu Rani ini bukan salah tambah. Ya, kembali. Nah, ini juga. Ini
apa mau saya demokan tambah sekali. Jadi intinya Bapak Ibu menulis instruksinya di bawah diskusi globalisasi sesuai dengan file yang akan diunggah. Kalau yang diunggah ada di YouTube, nanti Ibu menulis kemudian beri analisis atau pendapat dan sebagainya. Nah, terjadi ya, misalnya nilai infografis berikut berikan pendapat mengapa tersebut dapat terjadi dan yang mau melakukan itu. Nah, ini tapi tadi yang di upload tidak bisa. Nah, sepertinya begitu Bu Sarikan ya, tidak bisa update. Jaringan jelek. Cancel saja. Jadi nanti peserta misalnya ya dan kelas misalnya. Oh ya, jadi maaf jaringan jelek sekali bisa menerima dan mau di PowerPoint-nya Bapak Ibu nanti ada yang kurang jelas ditanyakan secara langsung ya di WA grup kan atau di WA saya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya tidak bisa berlanjut. Waktu juga sudah jam 10 lewat 20 atau 15 menit ini. Mungkin lain yang secara mungkin nanti saya sampaikan kepada sudah cukup ya Bapak. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali jaringannya tidak mendukung Bapak Ibu ya. Jaringannya tidak mendukung, upload saja sangat sulit ya. Ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Mau singkat saja Pak, kira-kira butuh berapa komentar Pak di Padlet ini? Iya. Ya, kira-kira sudah dirasa cukup, mungkin 5 komentar, 10 komentar. Yang penting Bapak Ibu tahu cara kerja Padlet. Yang penting Bapak Ibu tahu, oh ini kalau dibuka di HP, tampilannya seperti ini. Nah, jadi intinya Bapak Ibu tahu cara kerja Padlet, kemudian nanti bisa mengembangkan lagi, dan semakin banyak Bapak Ibu praktek, nanti menjadi tahu yang paling bagus itu bentuknya yang dinding atau yang kanvas. Yang paling bagus seperti apa itu hanya Bapak Ibu yang sering berlatih dengan ini. Apalagi Bapak Ibu kan di sekolah kan kelasnya kan banyak ya. Jadi silakan menggunakan Padlet ini untuk 1 kali tema misalnya. 1 kali tema tentang bullying, nanti sehari atau 2 hari dihapus lagi, nanti buat lagi.
nanti dihapus lagi, disimpan dulu di PDF tadi. Nah, atau mungkin kalau biasanya ini lebih pas kalau Bapak Ibu mau menggunakan model pembelajaran classroom. Material ini diberikan di awal dulu, mungkin seminggu sebelumnya, silakan ditanggapi. Nanti di pertemuan berikutnya dibahas melalui Zoom atau melalui diskusi kelas. Itu menurut saya lebih efektif. Jadi linknya disebarkan dulu, nanti beberapa hari, 5 hari kemudian atau 3 hari kemudian baru dibahas. Itu lebih bagus menurut saya. Jadi kalau dalam pelatihan ini ya kira-kira Bapak Ibu jika sudah paham cara kerjanya, mungkin 5 atau 10 yang melakukan pendapat sudah disimpan saja, langsung di-upload di tugas kita. Ya Pak Pius ya. Satu lagi Pak. Soalnya aku punya baru 5 Pak. Oh ya ditunggu saja Pak, mungkin disebar lagi di tempat lain. Saya tadi mau komentar belum sempat Pak, jadi mungkin nanti agak siang saja Pak. Nanti saya habis ini saya komentar di Pak Pius ya, terima kasih. Ya, makasih silakan Pak. Bu Rida. Ya, jadi nanti saya ulangi lagi ya Pak mengirimnya setelah komentar dari siswa. Iya betul Bu. Nah silakan dihapus yang sudah diupload atau dikirimkan yang revisi. Silakan diupload lagi juga boleh, itu isinya bisa banyak sekali di LMS, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi boleh? Bu Sarintan ya. Terima kasih. Untuk forum diskusi itu bagaimana Pak caranya untuk belum tercentang? Untuk forum diskusi, Bapak Ibu memang harus sebenarnya itu Bapak Ibu mengomentari dari sumber dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus komentar dan kalau bisa Bapak Ibu setelah komentar membuat forum diskusi baru. Nah, tetapi yang penting Bapak Ibu berkomentar dulu ya. Berkomentar atau dari jawab topik diskusi dari narasumber. Yang Bapak Ibu komentar pasti nanti tercentang Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya, cukup ya. Ya. Oke, terima kasih Bu dan Bapak kesediaan mengikuti Vicon pada hari ini meskipun banyak halangan ya ini ya. Dengan tidak memungkinkan, di tempat saya bagus, di tempat yang lain tidak bagus, bisa mendengarkan suara, tidak bisa melihat screen, bisa melihat screen, tidak bisa upload. Inilah kelemahan kita ya, kita ternyata tergagap-gagap ya dengan ada perubahan sosial yang drastis, yang cepat sekali ini. Oke, kita bertemu lagi hari Kamis ya tanggal 26 ya. Kamis tanggal 26 nanti Vicon lagi untuk menjelaskan kegiatan di sesi 4 tentang merancang pembelajaran bermakna. Kemudian tugas 3 terakhir sebelum Vicon sesi 4. Jadi di hari Kamis Bapak Ibu Vicon. Saya harap semuanya sudah terkumpul meskipun sibuk sekali Bapak Ibu ya, ada kegiatan yang lain, terpaksanya ya 1-2 file dulu diupload dulu. Nah, itu sudah bisa membuka untuk Vicon Bapak Ibu di sesi 4. Yang lain nanti sampai jalan begitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.